selalu kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama yang kita hormatin guru kita semua, Kiai Haji Ustaz Muhammad Yahya Al-Maki, daripada pimpinan Pondok Pesantren Darus Sholihin Al-Maki. Doakan beliau beserta santri-santrinya, anak-anaknya dan juga istrinya. Kita doakan panjang umur semuanya. Allah mudahkan segala urusannya. Allah mudahkan, Allah kabulkan hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga di sini ada Ustaz Abdurrahman M.PD dan juga Ustaz Muhammad Jensen S.SOS, Al-Ustaz Muhammad Arifin Al-Bantani. Ini semuanya ada gelar semua. Saya doang nggak ada gelar ini namanya. Yang satu Al-Maki, MPD, SOS, ya. Al-Bantani, ya. Saya doang yang nggak ada gelar. Tapi alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk bisa tampil di acara yang penuh dengan kemuliaan ini. Kita doakan semua para hadirin, para hadirat, juga tuan rumah, Ari dan abahnya, Abah Zainal, serta istri dan juga semua keluarganya. Kita minta sama Allah hadirnya kita ke tempat yang seperti ini. Ketika kita pulang, Allah udah ampunin dosa-dosa kita. Ketika kita pulang, Allah udah kabulin hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semuanya lagi pada senang ini. Tapi yang paling senang ini si Ari sama bininya nih. Udah nggak ada lawan lagi senangnya. Nah, nanti ketika ngelahirin, nah itu lebih senang lagi, lebih pelong lagi. Yang jomblo-jomblo cengok-cengok, yang jomblo-jomblo, yang belum nikah, yang belum kawin. Gimana Bib rasanya? Ntar ngerasain sendiri satu persatu. Ibu-ibu semua udah punya pasangan belum? Oh, udah. Kalau belum, bahaya. Banyak pecinta janda soalnya di sini. Nggak baik, jangan. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini kita berkumpul dalam rangkaian acara yang paling utama, yaitu adalah tasyakuran 4 bulan. 4 bulan ini kalau kita hitung harinya berapa hari sih? 120. Ini MTK-nya pada nggak lulus nih, SD-nya pada bolokan nih kayaknya nih. 4 bulan itu sama dengan 120 hari. Betul nggak? Betul lagi deh. Hasil 4 bulan itu adalah hitungan daripada 120 hari. Dan Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kandungan atau meniupkan ruh kepada janin yang ada pada istri di dalam perut istri-istri kita itu kurang lebih 4 bulan. Karena kita akan mengutip sebuah hadis, satu buah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Kata Nabi, sungguhnya kita semua ini Allah berikan, Allah letakkan cairan pada perut janin ibu-ibu kita selama 40 hari itu masih segumpal darah. Jadi dari mohon maaf kata ini, karena ini bab tasyakuran kehamilan, dari sperma jadi segumpal darah. Sperma itu segumpal darah. Sperma itu adalah darah. Hanya saja darah najis, sperma suci. Terus banyak lagi sesuatu yang berubah yang awalnya jadi darah, akhirnya jadi sesuatu, akhirnya jadi suci. Di antaranya adalah sperma, air susu ibu. Itu semua hukumnya suci. Perubahan daripada darah 40 hari. Habis 40 hari cuma yakunu alagah misladari. Habis itu menjadi segumpal daging. 40 hari ke depan itu sudah menjadi segumpal daging. Cuma yakunu mudghah misladari. Habis itu baru dia menjadi gumpalan yang agak keras. Nah, itu udah mulai membentuk. Setelah itu cuma
Tsumma yursalu ilaihil malak, Allah utus malaikat. Bayan kamu fihiru pas 40 hari tadi, 4 bulan tadi 120 hari itu baru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk niup ruh. Nah, ini baru awal mulanya kehidupan. Jadi awal mula kehidupan itu bukan dari lahir, salah. Kalau kita mengartikan awal mula kehidupan dari lahir itu salah. Akan tetapi awal mula kehidupan daripada Allah meniupkan ruh ketika kita masih di dalam kandungan ibu. Kurang lebih itu di 4 bulan atau 120 hari kandungan. Pertama, Allah meniupkan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Dan juga Allah memerintahkan 4 perkara kepada malaikat untuk mencatat rezekinya, untuk mencatat ajalnya, untuk mencatat amalnya, dan juga untuk mencatat apakah orang mati atau meninggal dalam keadaan bahagia ataupun dalam keadaan celaka. Kita kupas, ini hadis yang begitu panjang tapi kita ringkas karena nggak bisa lama-lama juga. Udah jam berapa ini? Jam 9 ya. Udah jam 9. Intinya dari sebuah penggalan hadis ini perlu kita ketahui bahwasannya kita ini, awal daripada kita ini adalah sperma, mani, cairan yang kalau kita anggap hina. Ya kalau kita lihat contoh, maaf kata nih Pak, ya biar kita jelas apa ini sperma. Kalau kita lihat di pinggiran jalan jijik ya? Atau kita nemu di mana gitu sperma jijik. Maka dari itu apa yang mau kita sombongkan dari kehidupan kita? Apa yang mau kita sombongkan daripada jati diri kita ini? Banyak duit, banyak ini, banyak itu. Kalau kita udah doa, fa'ila yanduru ahadun ila makana asluhu ma bayatakabbar. Seorang ulama mengatakan apabila seseorang melihat dari mana asalnya dia hidup, maka dia tidak akan menjadi orang yang sombong. Nah, terkadang orang-orang yang sombong ini mereka nggak pernah melihat dari mana asalnya dia. Kita ini asalnya dari sperma, maka dari itu buat apa? Apa yang mau kita sombongkan? Apa yang kita miliki itu semua milik Allah, dari Allah, dan itu adalah titipan. Dan perlu kita sadari, buat kita semua yang udah menikah ataupun yang akan menikah, yang udah punya anak ataupun yang akan punya anak, termasuk daripada titipan Allah adalah anak. Yaitu anak yang ada di dalam perut istri kita itu harus dijaga. Bukan hanya ketika di dalam perut yang dijaga. Subhanallah, anak pun ngerasain ketika anak punya istri hamil. Ibu saya punya istri ya, perlu diketahui. Jadi jangan ada yang daftarin anak saya. Bahaya soalnya. Ya, nggak boleh. Saya udah punya istri. 1 cukup. Ya. Walhasil ketika kalau udah ada niatan kan, bahayanya ibu. Kacau. Balik lagi ke temanya Bu. Gemen banget bercanda doang. Walhasil kan lupa gua. Bagaimana tadi? Walhasil yang perlu kita jaga itu bukan hanya saatnya ketika anak tadi ada di dalam kandungan, salah. Perlu kita jaga, tapi ketika dia keluar dari kandungan, nah itu penjagaannya lebih berat lagi Bu. Subhanallah, ketika di dalam kandungan semua vitamin dibeliin sama si suaminya. Semua vitamin dibeliin biar apa? Biar nih anak kandungannya sehat. Tapi ketika dia keluar, ketika dia udah tumbuh besar, ini orang tua malah dia ngebebasin anaknya begitu aja. Oh dia pacaran, misalnya dia udah gede. Ini pikiran orang tua yang maaf kata boloan dikit, agak boloan dikit. Nah, kalau kita bayangin, ibu ngerasain dah, saya pun ngerasain, bapak-bapak pun ngerasain gimana capeknya kita gendongin anak ketika nangis malam-malam, gimana capeknya kita begadang. Lu belum ngerasain deh, nanti 6 bulan lagi deh, selamat loh, udah ngerasain capek-capek mampus loh. Capek, jujur saya mah capek, nikmat tapi capek. Ustaz Cahya juga capek, kemudian 4 Ustaz Cahya. Itu berapa kan? 10. 2, bininya 2 beliau. Kita doakan 3 kan. Ya karena kata beliau tadi istri. Ya, kalau 1 iswan, kalau 3 baru istri. Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Betul. Bapak aman. Nambah lagi habis ini aman.
Bismillah, lancar ya insyaallah. Ya, hasil Bu, Pak, kita menjaga anak itu bukan hanya dalam kandungan, tapi ketika kita keluar anak kita keluar dari kandungan itu harus dijaga. Ketika dia masih kecil masih oke lah, penjagaannya masih maksimal. Tapi ketika dia udah masuk SMP, dia udah masuk SMA, udah mulai remaja, udah mulai yang namanya kenal dunia hiburan, itu jangan sampai kita lengah dengan kita yang punya anak. Memang paling berat itu mendidik, bahkan di dalam kita pun mengatakan paling berat dalam mendidik anak itu ketika anak masih berusia remaja. Itu paling berat, karena godaannya itu paling susah. Nah, subhanallah, kita punya majelis ini di rumah, anak-anak semuanya anak-anak muda semua, dan pimpinannya juga masih muda, alhamdulillah, masih bisa kuat nambah satu lagi. Ya, maksudnya Satya masih bisa kuat nambah satu lagi. Alhasil kita punya anak-anak muda ini dijaga Bu, jangan sampai seloyongan kemana-mana tanpa arah, nggak jelas ya. Dia mau dia mau sesuatu langsung kita kasih, itu nggak boleh. Syariat tidak mengajarkan hal demikian. Ketika kecil dia megang pisau pasti kita bakalan mencegah. Tapi kenapa ketika dia udah gede dia megang lebih bahaya daripada pisau? Kenapa kita nggak mencegah? Apa yang lebih bahaya daripada pisau? Pisau kalau misalnya apa namanya ini? Kalau bahasa Arabnya kotara ini, kalau bahasa sini? Membunuh ya, mencolok. Pisau kalau dicolokin paling buka, nggak parah. Tapi ada sesuatu yang lebih bahaya daripada pisau. Apa? Handphone lebih bahaya daripada pisau. Pisau kita colok yang rusak bagian yang dicolok doang. Tapi handphone dia nggak mencolok, tapi bisa merusak mata, tapi bisa merusak hati, tapi bisa merusak jiwa, bisa mengganggu jiwa. Itu handphone. Sekarang sampai mana kita udah menjaga anak-anak kita dari mereka yang megang handphone? Subhanallah, saya sering melihat di luar sana itu anak-anak kecil main Mobile Legends-nya bukan main. Lincahnya bukan main tuh main Mobile Legends. Mana ketika disuruh baca Al-Quran, bisa atau enggak? Ketika disuruh ngaji kita, bisa atau enggak? Alif bata, bisa atau enggak? Nah itu yang perlu kita perhatikan Ibu. Nah ini hari baru 40 hari, nanti ketika udah lahir ini anak, jaga ya anak benar-benar. Kadang-kadang nenek sama kakeknya yang suka manjain cucu. Kadang-kadang nenek, kakek sama cucu berlebihan. Nah itu juga perlu support dari seorang kakek dan nenek untuk anak dan mantunya, agar anak dan mantunya bisa menjaga anaknya dengan baik. Itu sangat penting, itu peran yang sangat penting. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi kepada asal usulnya manusia. Pertama, manusia itu hanya menjadi sebuah cairan sperma yang hina, yang di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan di mata kita semua ini nggak ada apa-apanya itu sperma, nggak ada apa-apanya, bahkan kita pun jijik memegang sperma. Bahkan ada seorang anak raja, ini ada sedikit cerita ya. Ada seorang anak raja, ketika dia berjalan, jalannya dengan compang-camping, sehingga ada seseorang yang menegurnya, "Fulan, itu jalan jangan compang-camping." Akhirnya kata anak raja ini, "Apakah ini nggak tahu anak siapa anak ini nggak tahu?" Kata yang negur tadi, "Anak tahu itu siapa? Anak tahu itu siapa? Itu yang asalnya hina itu kan." Akhirnya dia diam. Si anak raja tadi diam. Seribu bahasa yang awalnya di jalan compang-camping dada memidangnya. Dalam Al-Quran itu mengatakan wala tamshi fil ardi marahan, janganlah engkau berjalan di atas muka bumi ini dengan dada membidang, maksudnya sombong. Kalau dadanya ke depan ya nggak masalah, nggak boleh, itu sifat sombongnya dikeluarkan. Walhasil kata seorang tersebut, "Ente yang awalnya daripada sperma dan ente berjalan kemana-mana selalu membawa jiwa kotoran, dan ente nanti ketika ente mati, bukan jiwa, saudara, membawa kotoran, dan ente ketika ente mati nanti ente akan menjadi jiwa, mayit, bangkai yang begitu busuk. Lantas apa yang mau kita sombongkan? Punya kehebatan, punya pangkat. Kalau ente nggak punya pangkat, dibuang orang nanti. Kalau ente nggak punya pangkat, udah dibuang orang. Harta, kalau Allah mau ngambil beres.
Pangkat kalau Allah mengusir beres. Terus apa yang mau kita sombongkan di dunia ini? Nggak ada yang bisa untuk kita sombongkan di dunia ini. Ikhwan, hadirin wal hadirat, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan untuk Ari dan juga Mbak Ayu yang sedang mengandung anaknya juga. Kita doakan semoga dengan hal yang seperti ini itu semua bisa menjadikan anaknya memiliki rezeki yang baik, ya. Anaknya bisa memiliki umur yang panjang, sehat walafiat, dan juga Allah catatkan sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan juga kepada agama. Ini yang diperintahkan oleh syariat. Ini yang diperintahkan oleh salaf kita, orang-orang soleh kita. Mereka memerintahkan untuk membuat acara-acara seperti ini. Berapa? Biar kita bisa mendoakan anak yang sedang di dalam perut, anak yang sedang dikandung. Untuk selebihnya 8 bulanan, 9 bulan atau 7 bulanan biasanya, itu silahkan. Mau bikin silahkan. Akan tetapi jangan sampai suatu saat nanti kalau misalnya ada orang, anak mau bikin acara 4 bulanan tapi anak nggak punya duit. Siapa yang nganjurin bikin 4 bulanan menggunakan duit? Itu siapa? Nggak ada. Jangan sampai kita memberat-beratkan orang. Ya, terkadang enggak, anak mengundang ustaz, mengundang kiai yang bisa baca tahlil, itu kan minimal harus dikasih amplop. Kata siapa? Nggak boleh seorang ulama, seorang kiai berdakwah mengatasnamakan amplop. Haram hukumnya. Tidak diperbolehkan dan tidak diperkenankan. Bikin acara nggak bisa bikin rame-rame keluarga 4 bulanan, tasyakuran, ibu, nenek, bapak, kakek semuanya ajak. Serumah aja nggak apa-apa, nggak masalah. Bikin rame-rame, bikin acara tahlil, ya nggak apa-apa, sekeluarga aja. Yang penting ada orang, kita mengajak orang untuk mendoakan anak-anak kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini aja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah nanti bakal dilanjutin lagi oleh Kiai Haji Ustaz Muhammad Yahya Al-Maki. Wabillahi taufiq wal hidayah.